gunakan saja ukuran kepada diri sendiri. Kalau kata-kata itu misalnya diucapkan ke diri sendiri, itu menyakitkan nggak gitu? Kalau terasa menyakitkan, berarti apalagi kepada orang yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di Qonat Al-Ilmi. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan, berbagai nikmat kesehatan dan lain sebagainya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan kehidupan kita sebaik-baiknya. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan berbicara tentang pentingnya menjaga lisan atau ucapan. Nah, kalau sekarang karena kita hidup di zaman teknologi komunikasi dengan internet, terutama media sosial sebagai primadonanya, maka sebenarnya menjaga lisan juga termasuk di dalamnya adalah lisan dalam bentuk tulisan kita atau postingan kita di media sosial, entah di Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, kenapa menjaga lisan itu menjadi sangat penting? Ya. Ungkapan yang sangat populer ya di kalangan kita, memang lidah tidak bertulang. Ya benar, karena lidah tidak bertulang, maka begitu mudah ya dari lidah kita mengeluarkan sesuatu, ucapan. Ya. Nah, sayangnya kadang-kadang ya, yang keluar dari mulut kita atau yang terbunyikan dari lidah kita tidak selalu merupakan hal-hal yang baik. Kadang atau malah sering yang keluar adalah hal-hal yang buruk. Padahal ucapan itu sangat potensial untuk membuat seseorang itu terjatuh atau terpuruk. Kalau ucapan-ucapannya atau postingan-postingannya mengandung keburukan terhadap orang lain. Ada satu hadis yang sangat terkenal ya, dari Imam Bukhari, yaitu salamatul insani fi hifdzil lisan. Jadi selamatnya manusia itu dalam menjaga lidahnya. Jadi kalau seseorang mampu menjaga lidahnya, ya mengucapkan hal-hal yang baik yang lebih dilakukannya, tidak sebaliknya, mengumbar hal yang buruk, maka kehidupannya insya Allah akan terjaga. Dia akan mengerem ucapannya yang bisa menyakiti orang lain. Dia akan menjaga lidahnya untuk mengeluarkan ucapan-ucapan yang bisa membuat orang lain, lebih-lebih tetangganya, itu sampai sakit hati. Kalau itu dilakukan, maka hidupnya pasti akan baik. Hidupnya akan berkah. Dengan tetangga akan akur, dengan kehidupan sosial yang lebih luas juga akan akur, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi tidak sebaliknya. Kalau ucapan-ucapan yang keluar atau tulisan atau postingan di media sosialnya justru banyak menyinggung, menyakiti orang lain, bahkan di lingkungan terdekatnya, maka dia akan kesusahan dalam hidupnya. Ingatlah bahwa manusia itu makhluk sosial, zon politikon. Kalau dalam istilah Al-Muqaddimah itu, al-insanu madaniyun bit-tab'i. Manusia itu makhluk sosial, tidak bisa hidup seorang diri. Dia memerlukan tetangga, dia memerlukan orang-orang di sekitarnya. Sekaya-kayanya orang, sepintar-pintarnya orang, tidak akan bisa hidup seorang diri. Dia akan memerlukan bantuan orang-orang di sekitarnya, dan tentu saja yang paling dekat yang terlebih dahulu, yaitu tetangga. Maka itulah yang harus dijaga melalui ucapannya. Itulah kenapa
Tadi hadis menyebutkan salamatul insan fi hifdzil lisan. Dalam hadis yang lain misalnya dari Bukhari dan Muslim, ini langsung dua orang, disebutkan bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Jadi pilihannya itu berkata yang baik. Kalau tidak mampu berkata yang baik, maka pilihlah diam. Diam itu emas dalam konteks ini. Jadi diam karena tidak mau mengungkapkan kata-kata yang buruk terhadap orang lain, terhadap lebih-lebih orang yang ada di sekitar dirinya, tetangga misalnya, maka itu adalah tindakan yang sangat bagus. Maka disebutnya diam itu emas. Tapi kalau bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, falyakul khairon, maka itu didahulukan. Jadi jangan diam kalau kita mampu mengeluarkan kata-kata yang baik. Karena kata-kata yang baik itu sebenarnya baik untuk dirinya sendiri dan baik untuk orang lain. Ada manfaat bagi dirinya juga bagi orang lain. Itulah perkataan yang baik. Maka mafhumul mukhalafahnya, kebalikannya, kata-kata yang buruk, yang menghina, yang menyakiti orang lain, lebih-lebih orang yang di dekatnya, tetangga misalnya, maka akibat dari kata-kata tersebut akan kembali kepada dirinya. Dan itulah hukum agama. Kalaupun tidak percaya dengan hukum agama, hukum karma pun berlaku. Orang yang sering mengatakan kata-kata yang buruk terhadap orang lain, apalagi orang di sekitarnya, maka keburukannya akan kembali kepada dirinya. Karena itu pilihannya falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, kalau tidak mampu berkata yang baik, liyasmut, diam saja. Maka diam di situ sekali lagi adalah emas. Diam karena tidak mau mengatakan hal yang buruk kepada orang lain adalah emas. Jadi sekali lagi, ya, mari kita menjaga lisan kita, baik lisan dalam pengertian keluar dari mulut, atau karena sekarang di zaman medsos adalah postingan-postingan di media sosial, ya, hendaklah kita terus jaga, ya. Kita ukur saja kepada diri sendiri. Kalau kata-kata ini misalnya ditujukan kepada diri sendiri itu terasa menyakitkan, maka sama juga kalau kata-kata itu ditujukan kepada orang lain. Jadi kita bisa menilai gitu ya. Jadi gunakan saja ukuran kepada diri sendiri. Kalau kata-kata itu misalnya diucapkan ke diri sendiri, itu menyakitkan nggak gitu? Kalau terasa menyakitkan berarti apalagi kepada orang yang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Karena itu, teman-teman sekalian, marilah kita senantiasa menjaga lisan kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi kalau kita baca di surah Al-Kahf ayat 18 misalnya, itu jelas-jelas disebutkan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi tidak ada satu apapun ya yang keluar dari atau yang diucapkan dari kata-kata yang keluar dari mulut kita kecuali di situ ada malaikat pengawas, ada raqib, malaikat raqib yang selalu mengawasi ucapan-ucapan kita. Ya, karena itu mari kita senantiasa jaga ucapan atau lisan kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.